saya marketingnya beliau. Marketing yang mana sih? Nggak pernah jadi marketingnya beliau. Foto saya dipakai, profesi saya dipakai tanpa izin saya, Bapak. Oke, dari Pak Fadir dulu, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dengan rombongan dari Garut Pak ya bisa silaturahim untuk menghadiri acara wisata menata hati kajian umum dan bedah buku. Alhamdulillah setelah dari informasi yang bapak-bapak yang tadi diinformasikan, saya mengenang dulu Pak. Jadi saya punya kenangan dengan Yusuf Mansur Pak ya. Jadi waktu itu dia lagi banyak ceramah di KPI Pak ya. Saya sering menghadiri Pak. Dan saya sering berfoto bersama gitu Pak ya. Berfoto bersama. Mahal itu harganya. Oh iya, dan itu juga dia buktikan dengan ucapannya ente di Garut, cicing, saya didoakan, ya gitu ya Pak ya. Memang kajian-kajian Yusuf Mansur itu banyak yang saya tarik itu adalah tentang tauhid Pak ya. Tapi tauhidnya memang tadi yang Bapak ekspresikan memang banyak imajinasi Pak ya, imajinasi. Dan alhamdulillah saya kalau buku-buku Yusuf Mansur itu banyak Pak. Tadi kalau acara Yusuf Mansur saya banyak buku dibawa ke sini Pak. Banyak Pak. Keajaiban tentang sedekah dan lain sebagainya ya Pak ya. Tapi memang saya baca kurang menarik Pak. Memang karena pertama ya, mungkin karena saya mungkin aktif di dosen juga Pak ya, di Muhammadiyah ya Pak ya. Jadi pas saya kerja itu kalau misalkan dalil-dalilnya memang kurang menunjang ya Pak ya terhadap apa yang diekspresikan oleh Yusuf Mansur gitu. Jadi yang saya inginkan gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan hari ini kita berbicara tentang apa yang dilaksanakan oleh Yusuf Mansur, memang sudah pertama juga sudah dia banyak bercerita tentang keliling hutan dan sebagainya gitu ya. Ya, pada hari ini kalau misalkan terjadi seperti ini, saya secara kajian saya tidak aneh lagi mungkin ya karena semuanya juga butuh uang ya Pak ya, butuh uang gitu. Kalau dulu para alim ulama kita itu membangun dakwah itu dengan banyak mengeluarkan dana ya Pak ya, untuk sampai bagaimana membangun ekonomi untuk umat. Kalau misalkan kita ambil contoh kayak di Ahmad Dahlan itu untuk membangun misalkan melahirkan ormas Muhammadiyah itu dia datang ke Garut itu dia banyak mengeluarkan dana dan dia tidak memberikan pernyataan-pernyataan tentang apa yang harus disedekahkan gitu justru bagaimana si ulama itu bisa memberikan kemanfaatan untuk yang lebih besar gitu ya. Kita lihat historis Hasyim Asy'ari juga sama ya. Ini artinya bahwa memang umat Islam ini karena Indonesia mungkin dari sejak hari sejarah umat Islam di Indonesia mungkin Islam turunan ya Pak ya, turunan karena memang yang tadi yang Bapak sebut memang kurang dibangunnya akidah gitu ya. Tauhidnya kurang gitu. Jadi pas misalkan apa yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur memang saya di mobil saya ada Pak masih ditulis Pak. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Wah itu Pak, itu sama sebenarnya karena saya tertarik itu. Kalau saya mengekspresikan saya dari Fakultas Usuluddin Pak, ya. Jadi bagaimana? Wah, itu ya kalau sudah tunang gitu Pak ya. Dia kalau misalkan dia pakai bor itu ya Pak yang bor kertas itu saya gitu dia. Nulis ya Pak ya. Dia presentasinya bagus. Luar biasa. Jadi pemikiran-pemikirannya dinamis Pak ya. Nah, tapi saya sampai hari ini saya baru tahu informasi yang Bapak hari ini ya Pak ya. Saya belum tahu dari dulu. Kalau saya kan sebagai bisnis Pak ya. Saya pengusaha kulit Pak di Garut Pak. Jadi saya pengusaha kulit. Jadi saya kalau datang Garut ini ke Bandung ini bagaimana ini ada untuk silaturahimnya. Saya bisa langsung ke sini misalnya. Alhamdulillah. Jadi saya silaturahim ke pengajian ini
Maka tapi yang jadi masalah saya itu, wah ini tokoh yang dulu ya, tokoh yang dulu gitu, tokoh yang dulu. Saya bingung juga Pak gitu, bingung juga. Maka terima kasih atas penjelasannya, informasi yang dalam buku ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan nuansa mencerahkan untuk Islam berkemajuan ya Pak ya. Karena memang hari ini saya juga bingung Pak ya. Jadi ilmu itu mungkin ilmu ini ada kemandegan ya Pak, kekacauan ilmu, artinya bahwa ilmu tidak diamalkan sebagai Pak. Ini maka saya mungkin sebagai yang tanya guna ya Pak dalam ilmu ini bagaimana Indonesia ini. Gitu ya Pak ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini penggemarnya Yusuf Mansur. Ya, supaya berurutan ya mungkin dari Bu Erwan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya cuma mau mengulangi ya Pak. Saat kemarin itu ada yang menanyakan bahwa apakah betul Yusuf Mansur datang ke luar negeri untuk menjalin cerita dan minta program itu disebarluaskan ke para tenaga migran atau PKI di luar negeri, investasi besar-besaran di Indonesia untuk menjadi Indonesia membangun ekonomi umat Islam secara berjamaah. Nah, pada kenyataannya hingga saat ini belum ada testimoni satupun dari seorang Yusuf Mansur memberikan satu orang pun yang sukses dalam investasi tersebut. Dan di dalam media sosial yang sukses beliau sendiri, dalam arti investasinya apapun itu namanya, beliau memberikan presentasi dalam program penelitiannya mengatakan bahwa beliau itu benar-benar sukses dalam program saham, investasi apapun. Di sisi lain, saya memutar ke belakang untuk kasus saya dan teman-teman yang lain. Kak kami belum kembali, belum jelas kemana uang kita dikemanain, belum jelas juga seperti contohnya Maya video, sedikit akun tanah dan lain-lain. Belum lagi yang PSI, Paytrend, training, umroh Paytrend, umroh Merdeka dan lain-lain dari jutaan. Bagaimana Yusuf Mansur bisa mengatakan seperti saat ini bahwa beliau itu sukses membeli Indonesia? Saya juga bertanya apa yang dibeli? Satu, dua, umat yang mana yang dimaksud Yusuf Mansur dibangkitkan ekonomi umat Islamnya itu, maksudnya umat yang mana? Sedangkan kita yang menanamkan investasi itu di belakang tahun 2015, 14, 13, 15 itu kita merasa dirugikan Pak. Terus saya mau bertanya lagi ke Ustaz Mansur, jikalau datang ke luar negeri untuk pengajian, kita undang untuk majelis taklim, kita undang untuk isi kajian apapun itu judulnya, temanya dari kita yang ngasih program, selalu saja dibilang kita orang kaya, kita muslim harus kaya, kita harus jadi pengusaha, pembisnis. Itu kan beliau, kita korban semua. Tidak lagi pengusaha kaya seperti beliau aja sendiri yang kaya. Terus bagaimana nasib kita yang uangnya kita sudah amanahkan? Saya mewakili teman-teman di luar negeri semuanya yang sampai saat ini mengharapkan hasil dari beliaunya. Satu, tidak jelas hasilnya kemana, uangnya kita dari dulu dikemanakan selama ini, selama 6 tahun atau 7 tahun sampai 10 tahun. Terus sampai hingga saat ini kena ke beliau putar balik mengelak bahwa ini semua bukan program dia tentang Mulia Hijau Hotel. Satu, bagaimana Pak Ustaz Mansur dan timnya mengatakan bahwa ini bukan programnya. Sedangkan semua yang dijaring untuk investasi itu dari perjaringan jika total Paytrend, PSI, Paytrend, Reminet. Investornya semua dari program jaringan marketing dari awal. Beliau selalu mengelak mengatakan ini bukan programnya dan lain-lain. Padahal kita tahu bahwa lewat email, emailnya milik beliau, operasi merah putih milik beliau, operasi Dago juga milik beliau pula. Bagaimana beliau mengelak di pengadilan Tangerang bahwa ini bukan program Mansur, itu harus tahu. Itu kata lain beliau. Sedangkan saya ini setelah istrinya beliau.
beliau, marketing yang mana? Saya nggak pernah jadi marketingnya beliau. Foto saya dipakai, profesi saya dipakai tanpa izin saya, Bapak. Saya butuh seseorang yang memberikan pengertian pada publik untuk edukasi masyarakat pada umumnya, baik di Indonesia maupun luar negeri. Datang ke luar negeri untuk syiar agama, bukan untuk promosi. Jika kita semua di luar negeri untuk diiming-imingi itu ada baiknya, Bapak. Karena apa? Misi utama adalah satu, membeli Indonesia. Dua, membangkitkan ekonomi umat Islam secara berjamaah, khususnya Islam di Indonesia. Tapi kenyataannya udah saat ini seperti ini. Apa yang kita alami saat ini sangat jauh dengan apa yang diprogramkan visi awalnya dari sejak tahun 2013. Di situ. Dan ini korbannya kami di luar negeri banyak, Bapak, tidak hanya satu negara, di banyak negara, terutama Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, mungkin bahkan Arab Saudi, ada yang di Amerika, Australia. Kita baru menyentuh yang Hong Kong. Iya betul, saya baru bisa edukasi teman-teman dan memberikan suara mewakili teman-teman saya yang di Hong Kong, karena posisi saya terakhir di Hong Kong, Bapak. Nah ini perlu didengar oleh Pak Wadir ini sebagai penggemar Zulmansur. Sama Bapak, saya dulu kita di Hong Kong juga begitu. Iya, tapi jadi penggemar terus jadi korban. Sebenarnya bukan penggemar, Bapak. Kita cuma pertama menarik itu sedekahnya. Satu, sedekah member aktif, namanya sedekah aktif ya, sedekah aktif 1 bulan-bulanan. Saya sedekah aktif bulanan itu menjadi donatur beliau sejak tahun 2010 hingga saat aku ketipu tahun 2014. Itu tiap bulan saya setor 300.000 uang Indonesia. Beliau mengatakan bahwa semua donatur yang ada di luar negeri nantinya setelah pulang ke Indonesia, anak-anak kita, saudara, anak asuh kita yang di Indonesia bisa mondok gratis di pondok beliau. Itu satu. Bukan berarti saya sedekah untuk mendapatkan janji, tidak, tapi itu kan visi depannya. Jadi kita harus mampu 300.000 per bulan untuk depannya nanti anak-anak kita menjadi baik pendidikannya dan lain-lain. Dan itu banyak, bukan cuma saya. Nah, hingga tahun 2013 muncul program-program barunya, PSI, Trend, dan Sopai Trend dan lain-lain. Itu semua kita hampir semua datang. Dan donaturnya banyak sekali kita yang ibu-ibu migran, karena di Indonesia anak kita pengen pendidikan yang bagus untuk agama, mungkin bisa ngobrol sama beliau, mungkin itu pikiran baik saya atau niat baik saya awalnya. Saya nggak tahu karena di sana itu yang datang beliau menawarkan program itu pendidikan untuk pendidikan bagus juga, kenapa tidak? Terus beliau memberikan promosi, datanglah seorang santri yang mau santrinya beliau berikan ngaji. Otomatis kita juga tertarik ya Pak untuk kayak itu. Lalu putri ibu atau keponakan ibu pernah nggak terus dimasukkan ke Al-Quran secara gratis? Saya pernah sekali bertanya sama programnya, Bu, Ibu kalau daftar istri tidak ada yang gratis. Ini program milik kamu pribadi, uang kamu pribadi membangunnya, bukan tidak ada, nanti tidak ada urusan dengan sedekah masuk dari luar negeri. Jika ibu mau yang gratis, silakan ibu hubungi beliau sendiri. Ini bukan urusan kami. Kami di sini hanya pakai lisensi saja, asal lisensi dagu itu Bapak yang ada lisensi dagu bagaimana itu. Jadi hingga saat ini tak satu pun anak-anak kami yang di kampung atau gimana tidak ada yang gratis, karena pertama saya daftar ke situ 800 pendaftaran 800.000, uang udah 40 juta, belum bulanannya. Kami berdua sama teman saya, sehingga teman saya sekarang putrinya dimasukkan ke pondok Jombang. Tidak ini maksud juga, itu donatur juga sama seperti saya. Terus beliau kualifikasi gagal nemu langsung, beliau nggak datang seperti saya di Bandung itu, beliau berbohong nggak mau datang ke tamu saya. Padahal saya menanyakan baik-baik, tidak akan minta lagi waktu yang sudah saya sedekahi. Oke, mungkin cukup ya. Cukup Bapak. Ya, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya Ibu Oki, silakan.
panggilan ini dari grup gitu ya. Tadi dari sebelum tanggal ini saya sudah menjadwalkan nih untuk saya harus hadir nih karena di situ ada Ustadz Yusuf Mansur ya. Gitu. Nah, kenapa? Saya pikir ini misalkan menata hati kan gitu. Ini mungkin narasumbernya Pak Ustadz Mansur gitu ya. Nah, ternyata di sini kebetulan hari ini itu saya sebenarnya ada jadwal yang mendadak juga gitu pas hari ini tanggal itu. Kebetulan saya juga teman-teman saya, ternyata tadi teman saya sempat tadi ke Lodaya kan gitu. Nah, padahal saya udah siap-siap nih Pak ya untuk pergi ke acara yang saya memang penting gitu. Tapi entah kenapa tadi saya sudah sampaikan ke teman saya tidak bisa. Tapi entah kenapa kok rasa hati saya kok harus di sini gitu ya. Karena saya benar-benar ingin ini Ustadz Yusuf Mansur nih gitu kan. Gitu. Nah, ingin lebih ini saya gitu kan Pak. Ternyata kan ini ternyata di dalam forum ini membedah masalah-masalahnya Ustadz Yusuf Mansur ya gitu. Yang mungkin ya, kalau saya secara pribadi tidak pernah mengalami gitu ya Pak. Dalam arti gini, dulu di 2011 beliau itu pernah datang di satu daerah. Kebetulan saya waktu itu tinggal di daerah tersebut. Saya waktu itu beliau datang itu dengan mempromosikan dulu pertama sekali Fivetran ya Pak ya, Fivetran ya. Di situ saya lumayan ya Pak ya, dibilang tergiur, dibilang tidak gitu, karena dibilang tergiur ya ada juga gitu ya. Karena di situ dia menjanjikan dengan penghasilan per bulannya kan gitu, dengan dana sekian dia mengasih nominal tuh Pak, dengan dana yang 500 dan 500, 2 juta, 5 juta gitu ya. Di situ alhamdulillah saya ya itu mungkin sangat besar loh saya gitu. Jadi memang awalnya saya dapat hasil dari Fivetran itu gitu. Tetapi selanjutnya itu sudah tidak dapat lagi gitu Pak. Nah kalau saya kan orangnya gini ya Pak, itu kalaupun saya kejar, saya tidak tahu, nanti saya sempat kejar dulu panitianya gitu ya Pak. Tapi ternyata panitianya itu selalu kalau ditelepon tidak ngangkat gitu ya Pak ya. Lumayan besar Pak saya gitu aja. Nah, kenapa saya ingin benar Allah harus menuntun saya ke sini gitu ya? Karena saya tadi ingin menanyakan nih, kalau benar ini narasumbernya Ustadz Mansur, saya sampai ke teman saya ingin ketemu dengan Ustadz Mansur nih gitu. Karena saya ingin menagih nih gitu ya. Ingin menagih itu karena menurut saya zaman sekarang itu saya membutuhkan nih gitu ya. Kena berapa Bu? Saya kena 5 juta Kak waktu itu. Di Tahun 2011 ya. Besar Pak. Apalagi zaman untuk saat ini ya Pak gitu. Saya tadi pikir narasumbernya ini Ustadz Mansur. Saya ingin mempertanyakan masalah yang saya donasikan ke Ustadz gitu, ke lembaganya gitu. Jadi ternyata enggak gitu. Nah tapi di sini mungkin saya sebagai dibilang korban gitu ya Pak ya. Saya terima kasih yang tadi ini saya baca buku ini ternyata memang Pak Ustadz Mansur ini memang dalilnya sangat ini ya Pak ya, memukau hati gitu ya Pak. Apalagi kan kita kan secara ini ya Pak, saya secara pribadi ingin mendapat ridhonya Allah kan gitu ya gitu. Ingin mendapat ridhonya Allah, pahala kan gitu, bekal nanti untuk ke akhirat kan gitu ya Pak gitu. Nah dengan Pak Ustadz, dengan Bapak sebagai penulis untuk membedah masalah-masalah yang
disampaikan dengan ajaran dari Ustadz Mansur, sebenarnya gini Pak, mungkin ini karena Pak Ustadz Mansur ini kan orang besar ya, Ustadz yang terkenal gitu, salah satunya gitu. Tapi sebenarnya kalau memang mau Bapak untuk membedah, untuk meluruskan nih ya dalil-dalil dari agama kita ya, Islam gitu ya, sebenarnya bukan banyak sih Pak ya, gitu ya. Banyak sih sebenarnya orang-orang yang mengatasnamakan ya untuk memukau gitu, untuk mengistilahkan menggerak hati kita supaya kita harus bersedekah. Ada Allah lah gitu ya Pak ya, gitu. Sebenarnya banyak Pak, banyak sebenarnya. Karena terus terang saya juga suka ikut pengajian kesana kesini gitu ya Pak ya. Banyak juga sih Pak sebenarnya ustaz-ustaz yang berdalil-dalil seperti itu gitu ya. Kalau memang mungkin mereka dari hal-hal yang kecil gitu ya, tidak sebesar dari Ustaz Mansur ini gitu yang langsung dia menggebrak gitu ya. Nah, cuma di sini saya ingin tanyakan, kalau bisa gitu, karena memang saya sendiri yang mengetahui hal-hal yang seperti itu gitu ya Pak. Banyak Ustadz yang berdalil, ya kita harus sedekah, memang itu bagus ya Pak ya, gitu. Cuma apakah tadi seperti Bapak sampaikan, itu apa dalilnya Islam gitu? Itu memang apa benar-benar dalilnya Islam gitu ya? Kan seperti itu gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali gitu. Rasanya saya benar-benar dituntun gitu ke sini Pak gitu. Padahal tadi udah siap-siap untuk, kebetulan saya ikut pesantren juga di saat ini. Jadi sekarang ini penuntunannya gitu ya Pak. Tapi kok Allah itu menuntun saya lebih ke sini gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Saya ingin lebih belajar lagi loh ya. Ingin lebih belajar lagi. Kadang mana nih yang benar gitu, mana yang harus saya ikutin gitu loh Pak. Kan seperti itu gitu. Mungkin dari Pak Ustaz, mungkin Pak ini mungkin bisa memberikan sedikit inilah keterbukaan hati saya, bisa mungkin sedikit memberikan rasa pemecahan lah gitu ya Pak ya, supaya nantinya yang kita bersedekah itu tidak salah gitu loh Pak, tidak salah. Jadi akhirnya nanti kalau kita bersedekah, akhirnya bukan ridha Allah yang kita dapat sendiri gitu kan. Makanya kan di dalam ini kita sudah sholat, kita sudah ibadah, kita bersedekah, tapi kok gini-gini aja gitu kan Pak. Nah seperti itu Pak. Nah ini yang ingin saya ini, apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang mungkin seperti itu Pak. Sekali lagi saya terima kasih dikasih waktu untuk memberikan mungkin sedikit ini saya. Sekali lagi mungkin saya ucapkan terima kasih, mungkin begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini ada Ibu Opi yang hadir ke sini mau menanyakan, malah banyak informasi yang berlebih di sini ya tentang dia. Ada juga Pak Fadil penggemar YN malah terkaget-kaget setelah masuk ruangan. Jadi tanpa rekayasa apapun Pak, kita insya Allah ini dari niatan kita semua kita ingin luruskan. Nah, dari 3 penanya tadi itu ada satu hal yang mungkin nanti Ustaz Tabrani bisa menjelaskan. Kata kunci dari sedekah. Sedekah itu kan ada 2, sedekah wajib berupa zakat, ya. Ada sedekah sunnah. Nah, sedekah zakat, sedekah wajib itu sudah tertentu siapa yang dapat, berapa jumlahnya dan sebagainya. Tapi kalau sedekah sunnah itu siapa yang paling berhak, gitu ya. Tetangga, lingkaran keluarga kita terdekat, tetangga, atau langsung meloncat ke luar. Seperti Yusuf Mansur itu kan mana sedekah ente kan, dia yang nampung. Kalau ditanya, Ustaz untuk apa ini? Nggak perlu tahu ente.
kan sedekah maut. Nah, kan gitu. Nah ini barangkali perlu diluruskan Ustaz Tabrani, karena ini juga menyangkut dalil-dalil. Dan kalau tadi ada yang mengatakan bahwa dalil-dalil itu seakan-akan bisa menyiram gitu ya, bahasa Jawanya. Orang bisa terpesona terhadap dalil-dalil itu. Ternyata enggak, Pak. Misalnya dia menafsirkan tentang ayat-ayat sedekah itu tanpa referensi dari ulama-ulama salaf yang memang ahli di bidang tafsir. Dia menafsirkan dengan nafsunya tanpa referensi. Kalau tafsir, mungkin Pak Fadil juga paham itu, kita punya Katsir, Al-Qurtubi, Suyuti dan sebagainya ya. Nah, itu tanpa pernah dia merujuk ke ulama-ulama. Dia menafsirkan dengan pikirannya sendiri. Itu catatan dari kami. Silakan Ustaz Tabrani. Tuhurnya jam berapa? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Berarti masih 5 menitan nih dengan Pak Ustaz. Ya, Ya, terima kasih Pak Ibu semua. Ini mudah-mudahan ini mencerahkan ya. Sedekah itu seperti dibilang tadi, itu ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu ya, zakat itu kan. Zakat tadi ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat harta ya kan, yang wajib. Ya, kalau perdagangan misalnya ya, nisab, kalau tidak tercapai nisab ya kita tidak kena kewajiban. Ya, kalau infak, ya, sedekah itu kan panggilan hati sebenarnya. Jadi itu untuk siapa? Ya, sedekah itu untuk kebaikan secara umum saja. Itu bukti kita beriman ya kita bersedekah. Bukti keimanan kita berinfak. Ya bisa untuk karib kerabat kita, saudara-saudara kita yang kekurangan itu juga boleh. Dan lagi misalnya orang-orang yang susah seperti anak yatim. Anak yatim itu banyak, fakir miskin, kehidupan para janda yang nggak punya pendapatan, ya itu berhak mendapatkan uang infak atau uang sedekah. Tapi tidak ada ajaran sedekah kepada seseorang gitu, sehingga dia menjadi kaya dengan uang sedekah. Tidak ada. Kalau kita lihat sejarah Islam ini, kelakuan seperti ini panjang ceritanya di setiap negara itu ada. Kalau di Mesir itu dia menjual nama-nama wali. Misalnya nih, di jalan dari Kairo ke Alexandria. Lihat Madinah daerahnya agak teduh ini. Dibikin Bu, mula-mula tuh dia bikin kubah gitu, itu belum pakai tembok Pak. Apa hijau gitu. Lihat Madinah, banyak orang berhenti nih gitu kan. Besok diterokok Pak. Kota ditungguin lagi, sore-sore ini dapat 2000 pon ini. Lumayan nih, kerja 100-nya gak dapat. Sudah itu dia bangun Bu. Dia bangun dari uang dari itu setengah permanen gitu. Itu di atas dikasih keranda, ada bunga-bunga gitu kan. Bikin ada tempat parkir. Banyak kan dari 2000 menjadi 10.000. Karena dari 10 mobil tadi itu sekarang ada 50 mobil yang berhenti ini gitu. Sudah itu ditambah lagi ritual-ritual gitu. Oh di sini lu pernah makamnya para wali, disebutlah namanya walaupun dalam sejarah nggak ada. Lantas di zaman pemerintahan Muslim Barat bahaya ini. Dia gusur itu kuburan ini kuburan bohong ini, nggak ada kubur di sini gitu. Oh, dia bilang Mbak ini pemerintahannya anti Islam gitu. Al-hukumah tukhalifu syariah itu bahasa Arab. Ini pemerintah ini menentang syariat Islam gitu. Karena wali tidak dihormati, karena tadi itu nggak ada kuburannya. Kuburan nggak ada, bukan tanah dia gitu kan. Bikin dia modal dikit dia keranda lah gitu. Banyak. Maka setiap di Kairo itu banyak sekali event itu. Ada pertobatan bulan Safar. Wah itu orang datang ke ramai Pak. Masing-masing bawa harta apa yang dia miliki, diserahkan kepada syekhul masyayikhnya, ada namanya tuh bulan Safar.
nanti ada memperingati hari kelahiran Hasan, nanti ada memperingati hari kematian Husain, Karbala, nanti ada namanya Idul Aitam, hari rayanya anak yatim, ini sedekah semuanya. Nah, ada dasar agamanya. Mengatasi begini kita harus belajar dari pemahaman akidah yang terus-menerus kita pelajari, akidahnya benar gitu. Kalau itu kita punya pertahanan diri sendiri. Kalau enggak kita diombang-ambing. Dengan ya kan orang Jawa ya berbahasa indah itu juga diakui oleh Allah. Berbahasa indah itu membuat orang tersihir. Itu dalam Al-Quran. Sehingga para penyair itu kan sanggup memanipulasi masyarakat. Nanti datang Al-Quran, Asy-Syu'ara itu yaquluna ma la ya'malun. Para penyair-penyair itu kata Allah dia berkata sesuatu yang tidak dia perbuat. Ngomongnya enak, seperti orang tersihir. Ya begitu. Itu ada dari dulu sampai sekarang. Karena itu ya melawannya kita mempelajari tidak yang benar, tahu dalil-dalil agama kita, itu dengan sendirinya kita bisa mempunyai pertahanan. Enggak ya kita ditipu kesana kemari, digiring kesana kemari. Oh ini sepertinya benar juga ini sepertinya enak juga ini, gitu kan? Karena kita pegangnya nggak punya. Mudah-mudahan ini semacam koreksi diri kita juga bahwa belajar agama itu harus dari sumbernya yang kita ketahui, ulamanya kita lihat jelas, gitu. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah dari paham kesesatan. Bapak Ibu, ada satu yang saya lupakan. Kenapa hari ini muncul buku-buku yang saya tulis? Kenapa hari ini muncul laporan-laporan polisi, somasi? Kenapa hari ini muncul channel-channel YouTube, utamanya saya? Karena ini sesungguhnya yang dimintakan oleh Yusuf Mansur. Bagaimana ceritanya? Begini, tahun 2015 saya sebagai teman itu dan beberapa lagi orang sudah menegur Yusuf Mansur. Sebagai teman kami menegur Pak. Jadi dia minta bertemu dengan kami, akhirnya kami nasihati dia. Ada dokumentasinya Pak. Dan pertemuan ini saya tulis dan dibaca oleh Yusuf Mansur. Pertemuan saya tulis dalam buku yang biru itu. Begini, kami melihat sebelum tahun 2015 itu Yusuf Mansur sudah melakukan pengumpulan sedekah, sudah melakukan pengumpulan investasi. Lalu oleh saya ada seorang pengusaha nasional, ada pemret dakwah.com sampai Bangka, ada Ustadz Fauzan Al-Ansari almarhum, dan ada istrinya Siti Maimunah. Kami waktu itu sebagai teman sudah bilang kepada Yusuf Mansur, antum berhentilah mengumpulkan uang dengan cara-cara seperti ini. Anda berhentilah mengumpulkan sedekah dengan cara-cara yang tidak syar'i. Jangan lagi bikin bisnis-bisnis baru sebelum bisnis-bisnis lama dipertanggungjawabkan. Yusuf Mansur setuju. Dia setuju dengan itu dan dia mau. Lalu kepada saya, Yusuf Mansur itu minta. Kalau menyuruhkan mungkin terlalu kasar. Dia minta kepada saya, tolong bawakan orang-orang yang sekiranya merasa dirugikan akibat berbisnis dengan saya investasi atau akibat sedekah dengan saya. Dia yang minta. Tahun 2015, pertengahan Juni tahun 2015. Tapi begitu saya sodorkan orang-orang yang mengaku sebagai korban investasi, Yusuf Mansur sodorkan pengacara. Ya saya juga nggak mau pusing dengan urusan pengacara dan urusan hukum gitu kan. Jadi sesungguhnya apa yang saya lakukan selama ini adalah memang karena permintaan Yusuf Mansur sendiri. Tapi memang dasar orangnya sudah selalu melanggar komitmen, melanggar janji dan lain sebagainya. Ya hari ini juga apa yang kita lakukan hari ini adalah karena memang awalnya Yusuf Mansur itu tidak patuh pada komitmen yang dibikin sendiri. Hari ini ibu-ibu mengeluh soal investasi di Hong Kong. Hari ini ada Bu Atika yang mengeluh soal investasi patungan usaha. Ada lagi kita lihat video patungan bisnis batu bara. Itu semua karena Yusuf Mansur tidak berkomitmen dengan janjinya. Seharusnya kan sebagai orang yang mengusung predikat Ustadz dan orang yang selalu berbicara soal ekonomi syariah dan lain sebagainya. Juga hari ini acara yang terjadi, Kang Rahman, juga karena menyalahi komitmen.
dia yang dia bikin sendiri. Harusnya tidak seperti itu. Jika saja komitmen ini dia amanah dengan itu, di istiqomah dan itu, mungkin tidak terjadi seperti yang kita lakukan. قالوا إنها